Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas lanjutan dari pembahasan yang satu. Kita ke pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam fungsi. Yang nomor satu ada fungsi konstan atau fungsi tetap, yaitu suatu fungsi A terhadap B ditentukan dengan rumus fx disebut fungsi konstan apabila anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c adalah bilangan konstan. Untuk lebih jelasnya, pelajarilah soal berikut. Lihat ya. Contoh soal, diketahui f r ke dalam r dengan rumus fx sama dengan 3. Nah, ini rumusnya ya, rumus soalnya ini. Dengan domain min 3 lebih kecil dari x, lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 2. Jadi tidak ada sama dengannya. Maka berarti domainnya berarti adalah nilainya min 3, min 2, min 1, 0, dan 1. Angka 2-nya nggak ikut. Kenapa? Karena di sini lebih kecilnya tanpa sama dengan. Sedangkan min 3 lebih kecilnya pakai tanda sama dengan. Makanya dia ikut ya. Nah, ini domainnya. Taruh di sini sebagai domain. Nah, karena fx sama dengan 3 itu konstan, tidak ada embel-embelnya misalnya 3x atau 3x ditambah 2 gitu, tidak ya. Jadi hanya angka atau konstan, ini disebut dengan fungsi konstan. Jadi di fx ini bentuknya 3. Kalau kita gambarkan grafik, jadi dia dari min 3 sampai 1, aturan ke sini ya, sampai sini aja gitu ya. Nah, sampai sini dari sini sampai sini aja. Itu lurus di angka 3 semua. Nah, Y menunjukkan Y atau fx. Fx itu disebut dengan Y ya. Atau ini fx. Fx-nya itu adalah 3. Jadi lurus terus di angka 3 gitu ya. Oke? Itu fungsi konstan. Yang kedua adalah fungsi linear. Fungsi linear disebut fungsi linear apabila fungsi ditentukan oleh rumus fx sama dengan ax plus b. Jadi identifikasinya adalah x-nya di sini pangkatnya 1 atau tidak ada pangkat yang terlihat gitu ya. Kalau tidak ada pangkat yang terlihat artinya kan x-nya sama dengan pangkat x-nya adalah 1. Jadi identifikasinya adalah di sini, di x-nya itu pangkat-nya 1 ax plus b. Dengan a tidak boleh sama dengan 0. Kalau a-nya 0 berarti ya 0 kali x 0, berarti jadi konstanta dong. Jadi konstan lagi ya. Dengan bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Kalau digambarkan, ini fungsi linear akan lurus seperti ini. Nah, lurus. Dari mana caranya? Misalnya contohnya diketahui fx adalah 2x plus 3. Gambarkan grafiknya. Nah, jika 2x plus 3, grafiknya seperti apa? Grafiknya seperti ini. Ini 0, ini min 1, 2. Nah, kalau grafik linear, kalian cukup x-nya kalian misalkan pertama 0, terus y-nya juga 0. Kalian masukkan 0 ke dalam rumus ini, 2x plus 3. 2 kali 0 ditambah 3, hasilnya 3. Terus kalau yang y-nya yang 0 berarti kan kayak gini. fx sama dengan 2x plus 3. Jadi 0 sama dengan efeknya 0 sih. 2 kali 2x plus 3. Jadi 2x plus 3 sama dengan 0 gitu. 0-nya saya pindahin ke sini aja biar gampang. 2x sama dengan min 3. Min 3 dari mana? 0. Ini 3 ke sono jadi min. 0 kurangi, ya udah tulis saja 0 min 3 gitu ya. Jadi 2x sama dengan min 3. X sama dengan min 3 per 2. Atau 1 min 1 min 1 1 per 2. Nah, ini ya, ini untuk min 3 per 2. Nah, jadi dapat x-nya min 1 1 per 2. Nah, dicari x-nya 0, fx-nya 3. X-nya 0, fx-nya 3. Oh, di sini berarti titiknya. Terus x-nya min 1 per 1 1 per 2, berarti ini 1 1 per 2 di sini misalnya. Ini 1, ini 1, ini 2, ini 1 1 per 2 di sini. Nah, 1,5 gitu lah ya, min 1,5. Nah, dari dua titik ini dijadikan sebuah garis. Nah, ini disebut linear atau lurus. Oke ya.
Selanjutnya adalah fungsi identitas. Bukan identitas, kuadrat dulu ya. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat disebut dengan fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh. Nah, kalau tadi linear itu x-nya pangkatnya 1, di sini x-nya pangkat 2, maka kalau kuadrat ada yang variabel yang berpangkat 2-nya, itu kuadrat. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Ini contoh soalnya. Jadi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Tentukan domainnya. Udah digambarin ini ya. Nah, ini udah digambarin, enak nih. Cara nyarinya gimana? Nanti kalau ada soalnya ya, kita bahas. Nah, ini perhatikan gambar di bawah ini. Fungsi gambar ini ditentukan oleh rumus fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Yang jadi pertanyaan adalah domain. Terus nilai minimum, nilai maksimum, range, pembuat nol, dan koordinat titik balik. Lihat ya, saya akan jelaskan bagaimana cara mencari domain dan lain-lainnya dari sebuah gambar. Yang pertama, domain fungsi fx adalah x di mana min 4 lebih kecil dari x lebih kecil dari 2. Dari mana ini? Dari sini nih. Nah, domain itu ditentukan dari domain itu yang melekat di x. Kenapa bisa di sini? Kalian lihat titik batasnya yang di atas ini sampai sini, jika dicerminkan, jika dijatuhkan bayangan terhadap sumbu x, maka dia jatuh di min 4, dan yang di sini jatuhnya di 2. Jadi min ini nggak jelas ya. Antara harusnya min 4 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 2. Kenapa? Karena di sini dia penuh. Kalau penuh maka dia ikut, ada tanda sama dengannya. Tapi kalau misalnya di sini tidak penuh, misalnya di sini bolong gitu ya, ininya bolong, titiknya bolong, misalnya kayak gini nih. Nah, kayak gini, maka 2 tidak ikut. Nah, kemungkinan ini harusnya bolong di sini gitu. Nilai minimum f adalah min 4. Nah, ini nilai minimum, nilai terendah. Nah, ini nilai minimum ya, min 4. Nilai maksimum adalah 5. Nah, nilai maksimumnya 5. Karena ini terbatas ya. Terbatas dari sini. Nah, sampai sini doang nih ya. Jadi yang ke atas nggak dilihat. Jadi maksimumnya ya 5. Minimumnya min 4. Oke. Kalau sudah dihapus dulu. Nah, sip. Terus range. Kalau tadi domain itu yang ada di x, ini domain. Nah, dari min 4 sampai 2. Sedangkan range adalah dari yang y-nya, berarti min 4 sampai 5. Nah, oke, dari min 4 sampai 5. Min 4 sampai 5. Oke ya. Min 4 sampai 5. Oke, hapus dulu biar kelihatan. Sip. Jadi kalau domain adalah yang melekat di x, ini domain. Kalau range adalah yang melekat di y. Jadi dilihat, dari sini ke sini, itu berarti domainnya. Kalau yang y berarti kalau range-nya berarti dari yang ada di y gitu. Dia ada di mana aja sih gitu. Kira-kira seperti itu. Pembuat nol fungsi adalah min 3 dan 1. Dari mana min 3 dan 1? Min 3 dan 1 adalah jika. Nah, ini ya, saya jelasin nih. Fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Ini pembuat nol fungsi adalah, ini 0 dimasukkan di sini nih. Nah, 0 sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Ini kita faktorkan. Kayaknya kalian sudah bisa nih pemfaktoran kelas SMP kayaknya. Nah, ini difaktorkan. Perkalian min 3 ya. Yang dijumlahkan jadi 2. Perkalian min 3 kan pasti 3 kali 1. Kalau enggak min 3 ya min 1 gitu ya. Salah satunya aja. Karena di sini positif, berarti angka yang besar dari keduanya ini adalah yang positif. Nah, ini yang positif. Ini yang negatif. Nah, min 1 kali 3 kan min 3. Sedangkan 3 dikurangi 1 adalah 2. Pas ya? Jadi ini yang dipakai adalah ini. Jadi x, ini nggak bisa di sini. X plus 3 sama dengan 0 dan
X min 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1. Oke, inilah yang disebut dengan pembuat 0. Koordinat titik balik. Titik balik itu nih titik puncak sebenarnya. Kalau tadi nilai maksimum diambilnya yang nilai Y-nya. Tapi kalau titik balik, namanya titik itu adalah gabungan dari X dan Y. X-nya itu adalah min 1. Y-nya adalah min 4. Nah, min 4 gini. Jadi kalau disebut titik berarti ada 2 angka. Kalau nilai saja 1 angka. Nilai itu adalah yang ada di range-nya atau di Y-nya. Kira-kira seperti itu. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.